Yes. Yo, halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris WD. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu dan sehat-sehat selalu ya. Well, hari ini bulan Agustus ini ya. Jadi di bulan ini tuh saya genap 3 tahun menggunakan Honda ADV 150 ya. Nah, jadi seperti video yang sebelumnya pernah saya buat kan, di sana ada kekurangan dan kelebihan Honda ADV. Nah, di usianya yang genap 3 tahun ini kira-kira ada nggak sih tambahan-tambahan kekurangan atau kelebihan-kelebihan yang dirasakan dari motor ini? Nah, mungkin ada teman-teman yang merasa kalau kemarin kan Honda ADV 160 baru rilis itu harganya ketinggian ya. Kalau di Mataram tuh yang versi ABS tuh harganya 40.300 sekian gitu, tinggi sekali ya. Mungkin jadi teman-teman tuh pengen ganti ke ADV tapi 150 untuk yang secondnya yang harganya lebih terjangkau. Nah, ini simak dulu video ini gitu ya. Alright, jadi kita mulai bahas dari yang kekurangan yang saya rasakan ya. Jadi ini stangnya miring panjang sebelah, kalau menurut nggak tahu sih benar apa enggak, tapi kalau dilihat nih kalian tuh, ini lebih, kalau ini lebihnya pas di situ. Nanti ada video detailnya sedikit. Nah, ini kalau mentok ke kiri kayak gini nah. Ya. Terus kalau di sebelah sini, aduh. Nah, tuh. Dia pas. Lurus nih. Padahal kalau jalan ya lurus aja. Oke, itu kayak agak panjang sebelah, nggak tahu ya, panjang sebelah kanan lebih dalam gitu beloknya, sedangkan belok ke kiri ya, ke kiri itu lebih dalam beloknya daripada yang ke kanan. Entah tuh, saya nggak tahu kenapa, apa memang semua ADV seperti itu. Tapi saya pernah nemu video di YouTube juga orang yang mengeluhkan hal yang sama gitu. Tapi untuk feelingnya ketika jalan lurus itu nggak miring sama sekali, jadi lurus banget. Hanya saja kalau kita belokin mentok kayak gitu tuh, itu baru kelihatan gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan agak limbung ya kalau kita belok, gua puter balik gitu. Nah gitu. Kemudian komstir nih masalahnya. Komstir saya tuh kalau di low speed 10-20 km per jam itu, kalau belok itu kayak agak ngelawan gitu. Jadi maunya lurus aja. Kalau dibawa aja belok itu kayak ada kayak gimana ya, rada-rada ngelawan gitu. Nah, ini antara dua faktor sih, memang komstirnya atau ban saya yang sudah mulai tipis nih. Karena memang sejak awal saya tuh belum ganti ban gitu, masih ban bawaan dari 2019 ya, sampai sekarang nih belum ganti gitu. Jadi ini belum tahu, karena niatnya nanti di servis berikutnya saya bakalan coba servis ke dealer gitu, karena agak mengganggu gitu ya kalau di low speed gitu. Nah, terus ini kita masalah ke body sih kalau menurut saya. Yang pertama itu body plastik bagian belakang ya, yang di atasnya headlamp di atasnya stop lamp tuh, itu warnanya cepet banget butek ya. Nggak perlu 3 tahun, mungkin setahun atau berapa bulan aja kalau kalian sering jemur motornya ya, dia udah putih gitu. Apalagi dia tuh rawan kena scratch gitu ya, jadi susah untuk dibersihinnya. Ya bisa sih dirawat dengan menggunakan semir-semir itu ya, semir-semir penghitam itu, atau dengan ditutup stiker ya. Kalau saya sih tak tutup stiker dia, jadi ya biar nggak makin parah aja tak tutup gitu. Cuman sayangnya stikernya nggak bisa begitu nempel sama dia. Atau solusi lainnya bisa dicat menggunakan, ada sekarang tuh cat semprot khusus untuk trim hitam ya. Jadi kayak gitu. Terus bagian tengah nih, dek bagian tengah ini itu rawan baret, terutama bagi kita yang suka turun lewat tengah gitu. Jadi nggak turun kaki kanan ke belakang, enggak, tapi lewat tengah, kaki kirinya ke depan gitu. Itu rawan banget baret ya. Kadang-kadang kita nggak sadar soalnya sepatu atau sandal kita tuh nyentuh bagian kanan ini, itu tuh rawan baret.
Jadi ya kalau yang punya mungkin ngeh ya nggak akan baret ya, tapi kalau dipinjam gitu kan, kadang-kadang orang sulit turunnya ke belakang karena terlalu tinggi, jadi dia lewat depan. Nah itu kadang-kadang bisa bikin baret di bagian depan ini. Jadi ya solusinya sih ada, yaitu dengan pasangin stiker-stiker kayak gitu. Solusinya simpel sih sebenarnya ya, tinggal dipasangin stiker aja untuk mencegah ya kan. Terus yang menurut saya rada rawan lagi tuh ini kancing-kancingan bodinya ADV ini kan banyak klem-klemannya ya, kancing-kancingan gitu, bautnya hanya sedikit tuh. Jadi kayak kemarin kasusnya saya tuh perbaiki spion perbaiki klakson gitu. Jadi dia tuh bukanya pakai obeng minus itu. Jadi entah pas buka atau pas pasang lagi tuh kok kayaknya nggak pas, ternyata ada beberapa yang patah klem-klemannya. Jadi memang harus menggunakan pencongkelan khusus untuk bodi plastik ya, banyak dijual di toko oren atau di toko hijau, harganya sekitar 15 ribuan itu kalau online. Jadi baiknya sih pakai itu. Nah itu sih kunciannya kan jadinya kecil-kecil tuh, jadi harus hati-hati banget ngelepasnya supaya dia nggak patah. Saya punya bagian depan dekat headlamp sana sudah patah, jadi saya kemarin masangnya harus pelan-pelan banget, ngepasin gitu biar nggak makin parah. Sama ada di bawah tutup sini, tutup tangki ini ada yang patah juga. Itu pertama kali pasang klakson itu orangnya kayaknya belum paham ya, karena memang waktu itu motor ini itu salah satu yang pertama ya, awal-awal banget di Mataram waktu itu motor ini gitu. Jadi ya jadi pelajaran lah, ada yang patah terus dilem, tapi syukur lemnya kuat sekarang. Nah terus geredek yang angin-anginan, ini kita kembali ke ranah mesin nih. Geredeknya itu angin-anginan, jadi kalau saya servis ya kadang habis servis tuh enak gitu, cuman setelah seminggu 2 minggu dipakai ada geredek-geredeknya lagi gitu. Ini kalau geredek aja sih mungkin masih ya cuman ini kadang-kadang pengaruh ke plat nomor belakang nih, berisik banget. Saya kan masih pakai frame yang standar tuh ya, frame bawaan dari dealer tuh, jadi berisik dia gitu. Waduh nggak enak banget kalau udah berisik kayak gitu tuh. Jadi geredeknya kayak gitu. Terus kadang dicuci tuh hilang geredeknya kalau habis dicuci motornya. Jadi angin-anginan gitulah. Mungkin solusinya ini yang agak mahal sih. Selain kita tetap harus bersihkan CVT-nya, ya cara lainnya adalah upgrade kiriannya. Mulai dari apa sih itu namanya, mangkoknya dan lain-lain gitu ya, kayak gitu. Nah terus kekurangan lainnya ya, ini mungkin memang kekurangan ban dual purpose ya. Kalau sudah mulai habis ya agak berisik aja, kayak suara mobil jeep gitu ya, wor. Itu aja sih, karena memang saya dari awal sampai sekarang belum sempat ganti ban gitu. Nah sekarang lanjut kita ke kelebihan lainnya ya. Jadi menurut saya motor ini kelebihannya tuh di kenyamanan yang disuguhkan saat berkendara. Jadi posisi ridingnya nyaman, suspensi depannya itu istimewa menurut saya, itu paling enak saya rasakan sampai sekarang. Kalau lewatin polisi tidur atau jalan yang agak ini itu paling ya sok depan itu enak banget lah daripada yang belakang emang agak keras ya. Terus BBM-nya itu irit juga menurut saya dapat di 45,3 ya. Kalian bisa lihat di situ 45,3 ya. Situ terus mesinnya juga halus, enak. Kalau menurut saya motor ini cukup bandel ya, dari 2019 sampai sekarang dengan jarak tempuh berbagai macam gitu ya. Tapi saya seringnya dalam kota itu belum pernah ganti yang gede-gede gitulah. Maksudnya yang part-part vital lu belum pernah. Jadi paling hanya dibersih-bersihkan. Yang diganti itu hanya roller dan apa sih kemarin tuh, oh kampas rem. Nah itu aja. Kemudian yang menurut saya mantap banget tuh karena ini bagasinya. Kok bagasi? Iya karena saya kan sering bawa barang tuh yang ya kadang-kadang bekal atau apa-apa lah gitu ya. Jadi ya gitu, jadi muatnya banyak.
gitu. Muatnya banyak, jadi ini sangat membantu. Dulu saya juga pulang dari Bali, sebagian baju tuh tak masukin jok karena joknya kan gede gitu, jadi mengurangi tas ransel yang dibawa. Gitu. Jadi ya bener-bener enak aja gitu. Nah, jadi overall motor ini tuh menurut saya apakah worth it kalau teman-teman pengen upgrade ke yang 150 ini. Misalnya dibeli di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023, menurut saya motor ini masih worth it gitu. Karena yang pertama, fitur sebenarnya tidak kalah jauh dari saudara terbarunya ya. Mungkin memang kalah di power, 150 sama 160 gitu ya, 4 klep lagi dia. Tapi menurut saya kalau untuk dari riding position, kenyamanan, ini nggak kalah gitu loh. Jadi dengan harga second sekarang kalau saya perhatikan mulai dari ada ya 20-an juta ya, 28 sampai ke atas mungkin ada, itu masih worth to buy gitu. Cuman bedanya kita kalau beli motor second kan nggak bisa kredit ya. Ada sih yang bisa kredit dari showroom-showroom gitu ya, kayak gitu. Kalau untuk dari teman-teman yang mungkin pakai ADV 150 pengen upgrade ke 160, kayaknya menurut saya terlalu apa ya, mubazir sih gitu. Kecuali Sultan ya. Beda lagi kalau udah Sultan ya, nggak masalah, Sultan kan bebas gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya 150 terus mau upgrade ke 160, kayaknya sayangilah yang 150 ini, enak juga ternyata gitu loh. Nggak sejauh itu kok ininya perbandingannya ya. Memang hanya beberapa fitur yang memang sudah kalah ya, namanya barang updatean gitu ya, pasti fitur yang lawas kalah. Tapi kalau untuk kenyamanan, wah jangan salah ya, masih nyaman ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Tetap support channel Haris WD biar saya semakin semangat bikin kontennya ya. Well, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Haris WD di sini. See you. Bye bye.